Sekarang kita akan bahas tentang hukum solat berjamaah. Ya. Adapun hukum salat berjamaah, maka kita bedakan antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan. Untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki, maka khilaf di kalangan para ulama tentang hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Ya. Tentunya kalau kita membahas panjang lebar, tetapi intinya ada secara umum 3 pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan solat berjamaah di masjid adalah fardu ain. Kemudian ada yang mengatakan solat berjamaah di masjid adalah fardu kifayah. Kalau sebagian sudah mengerjakan, maka yang lain tidak wajib lagi. Yang ketiga ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Terlepas dari mana pendapat yang lebih kuat, apakah wajib atau fardu kifayah ataukah sunnah muakkadah, maka seorang hendaknya tidak meninggalkan solat berjamaah. Meskipun ya pendapat yang kita lebih condong akan pendapat tersebut ya adalah solat berjamaah hukumnya wajib kecuali bagi yang beruzur. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan solat berjamaah di masjid hukumnya wajib, ya, yaitu tatkala berperang Allah perintahkan untuk solat khauf, untuk solat khauf, sebagaimana dalam Al-Quran, ya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat faltakum ta'ifatun, dan seterusnya, ya. Allah menyuruh orang sedang berperang tetap solat berjamaah. Kalau dalam kondisi berperang saja tetap Allah suruh solat berjamaah, bagaimana lagi dalam kondisi aman? Bagaimana lagi dalam kondisi aman? Ini dalil menguatkan bahwasanya solat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Kemudian Allah juga berfirman, warka'u ma'ar raki'in, ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah, dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Apakah titik? Tidak. Ada tambahan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Orang-orang yang rukuk yang lain lagi di mana? Di masjid. Seandainya tidak wajib ke masjid, hanya cukup salat fardu di rumah, maka Allah akan makan wa aqimus shalah, selesai. Dirikan salat tanpa harus di masjid. Tetapi tatkala datang perintah setelahnya, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dan kalau kita ingin melaksanakan perintah ini, rukuklah bersama orang yang ruku, maka mau tidak mau kita harus pergi ke masjid. Ini isyarat bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib. Demikian juga di antara dalil, ya, tentang salat berjamaah wajib dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi ba'dhi salawat. Sungguhnya Nabi mengecek ada sebagian orang yang tidak hadir di solat berjamaah dalam sebagian solat. Faqada nasan, itu ada sebagian orang Nabi lihat. Nabi karena setelah solat Nabi kebiasaannya balik sallallahu alaihi wasallam melihat apa? Jamaah. Ternyata ada sebagian yang tidak hadir. Faqala, maka Nabi berkata, laqad hamamtu an amuru rajulan yusalli bin nas. Sungguh aku berkeinginan untuk nyuruh orang jadi imam, bukan saya jadi imam. Adapun saya tidak usah jadi imam. Buat apa? Kenapa Nabi tidak jadi imam? Tsumma ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha. Kemudian saya pergi menuju kepada orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah. Fa amuru bihim fayuharraku alaihim, ya. Bihuzamil hatabi buyutahum, dan aku perintahkan orang-orang untuk membakar rumah-rumah mereka karena mereka salat di rumah, tidak salat apa berjamaah. Dan ini tegas banget bahwasanya Nabi sampai mengatakan aku ingin bakar rumah orang-orang yang tidak hadir dalam salat berjamaah. Ini juga menguatkan bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib di masjid. Kemudian juga di antara dalil yang sangat kuat yang menunjukkan salat berjamaah wajib di masjid, ya, adalah kisah seorang sahabat, ya, Ibnu Ummi Maktum atau yang lainnya, ya, di mana
ada seorang buta datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak punya orang yang menuntunku menuju ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baiti. Maka dia minta rukhsah, minta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia bisa salat di rumahnya. Farakhkhasa lahu, maka Nabi izinkan. Ini orang enggak punya orang lain untuk hantar dia ke masjid, maka Nabi izinkan. Falamma walla, tatkala dia balik, da'ahu, Nabi panggil. Faqala hal tasma'un nida' bis salat? Apa kau dengar azan dikumandangkan? Qala na'am, kata dia iya, kata Nabi fa'ajib. Ya, silakan, engkau harus memenuhi panggilan azan tersebut. Ya, la ajidu laka rukhsah, dalam sebagian riwayat aku tidak menemukan keringanan bagimu. Bayangkan ini orang buta, kalau dia mampu untuk ke masjid, maka tetap wajib ke masjid. Bagaimana lagi dengan orang yang bisa melihat seperti kita semua, ya. Ini juga menguatkan bahwasanya ya, orang yang buta saja hendaknya datang ke masjid, apalagi orang yang tidak buta. Kemudian juga dalam hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man sami'a nida falam ya'tih fala salata lahu." Barang siapa yang mendengar azan dikumandangkan lantas dia tidak datang, maka tidak ada salat baginya. Illa min uzur, kecuali ada uzur. Artinya orang yang salat di rumah padahal dia dengar azan dikumandangkan tanpa uzur, maka dia berdosa. Bahkan Nabi mengatakan fala salata lahu, tidak ada salat baginya, yaitu dia meninggalkan salah satu kewajiban. Salatnya sah, tetapi dia berdosa. Kenapa? Karena kewajibannya harusnya dia salat berjamaah di masjid. Kemudian ini pendapat tegas dari Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, meriwayatkan sebagian dalam Sahih Muslim, kata Ibnu Mas'ud, perhatikan, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu an salati illa munafiqun qad ulima nifaquhu aw maridun. Sungguh aku melihat kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun ketinggalan salat berjamaah kecuali dia seorang yang munafik, maklumun nifaq, yang benar-benar diketahui kemunafikannya. Ya, dia tidak biasa, orang munafik tidak hadir. Ya. Orang munafik tidak hadir. Atau seorang yang sakit, maka dia tidak hadir berjamaah. Ya. Kemudian beliau berkata, ya, in kanal maridu la yamshi baina rajulaini hatta ya'tiya salata. Sungguh orang yang sakit terkadang dipopoh oleh dua orang agar dia bisa hadir di masjid. Ya, begitu semangatnya mereka salat berjamaah. Ya. Meskipun sakit, semangat untuk ke masjid. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Inna Rasulullah sallam 'allamana sunanal huda." Sungguhnya Nabi telah mengajarkan kepada kita petunjuk-petunjuk kebenaran. Wa inna min sunanil huda as-salata fil masjid alladhi yu'adzanu fihi. Dan di antara petunjuk-petunjuk Nabi adalah salat di masjid yang di situ dikumandangkan azan. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, perhatikan kata Ibnu Mas'ud, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak dalam kondisi muslim, falyuhafiz ala haula'i shalawati haitsu yunada bihinna. Maka hendaknya dia menjaga salat 5 waktu di masjid di mana diserukan salat tersebut, yaitu dikumandangkan azan. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Sungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian sunanal huda, itu petunjuk-petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan menjalankan salat 5 waktu di masjid termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini. Dan ini dalil Ibnu Mas'ud memandang salat berjamaah wajib di masjid. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Kalau kalian salat di rumah kalian, tidak ke masjid, sebagaimana orang yang ini yang tidak salat ini salat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyyikum, maka kalian akan meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Ini dalil yang tegas bahwasanya Ibnu Mas'ud memandang salat berjamaah di masjid hukumnya apa? Wajib. Ya. Oleh karenanya tidak diriwayatkan Nabi sekalipun tidak pernah Nabi salat di rumah. Nabi selalu salat berjamaah. Seandainya dia tidak fardu ain, tidak wajib, mungkin Nabi pernah contohkan sesekali Nabi tidak salat di masjid, sesekali Nabi salat di rumah. Tapi selama itu Nabi selalu salat di masjid. Bahkan Nabi SAW ketika sakit tetap semangat pergi ke masjid. Waktu Nabi sakit, beliau meninggal dunia, maka Nabi SAW tanya, apa asolan nas, apakah orang sudah salat? Belum, semuanya nunggu engkau ya Rasulullah.
Rasulullah membangkit, Rasulullah enggak kuat, Rasulullah pingsan, enggak kuat. Kemudian Rasulullah sadar, orang sudah salat belum? Belum, mereka masih menunggumu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian minta diambilkan air, kemudian Rasulullah SAW mandi, kemudian berwudu supaya segar kembali, mau berangkat pingsan lagi. Para sahabat enggak ada yang berani salat nunggu. Setelah Nabi bertanya, apakah orang sudah salat? Belum, mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Bayangkan Rasulullah pingsan, masih tetap ingin ke masjid. Maka Rasulullah SAW berusaha lagi, pingsan lagi sampai akhirnya Rasulullah tidak mampu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, muru Abu Bakr falyusalliya bin nas. Suruh Abu Bakar jadi imam. Ya, karena Nabi tidak mampu. Tapi lihat bagaimana semangat Nabi untuk salat berjamaah ya. Tentunya saya katakan ini masalah khilaf. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ya, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu berjamaah tapi tidak harus di masjid. Di rumah boleh, tapi ini semua adalah khilaf dan pendapat banyak. Namun saya lebih condong bahwasanya salat berjamaah wajib di masjid kecuali ada apa? Uzur. Dan ini zahir dari pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Tadi Nabi orang buta minta uzur, Nabi tidak kasih. Nabi bercita-cita untuk membakar rumah-rumah orang yang salat di rumah, tidak di masjid. Lalu bangun masjid buat apa kalau orang salat di rumah? Buat apa panggil azan kalau tidak didatangi azan tersebut, ya. Kemudian tadi perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib. Adapun bagi wanita, salat berjamaah hukumnya sunnah. Maksudnya bukan ke masjidnya tapi dia mengadakan jamaah di rumah. Ya, sebagaimana dilaksanakan oleh para salaf. Kalau mereka berkumpul lagi pertemuan, maka mereka salat berjamaah dipimpin oleh seorang wanita, ya, dan mereka salat berjamaah. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ada pengajian di rumah atau ada acara makan misalnya lagi ada bertamu, acara tetamuan di rumah, maka berusaha untuk melaksanakan salat berjamaah. Imamnya di tengah, kemudian para jamaah seperti biasa, ya. Tidak harus ke masjid. Tidak harus ke masjid, ya, tetapi tetap berjamaah dan hukumnya sunnah, ya, meskipun di rumah. Karena hukum asal laki dan wanita hukumnya sama. Kalau lelaki dianjurkan salat berjamaah, maka wanita juga dianjurkan salat berjamaah. Cuma saja ada perbedaannya, wanita lebih baik salat di rumah daripada di masjid. Wanita lebih baik salat di rumah daripada di masjid. Taib. Dari sini kita bahas tentang apa hukum wanita salat berjamaah di masjid. Maka yang benar bahwasanya wanita boleh salat di masjid, tetapi yang lebih afdal salat di mana? Di rumah. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahun. Kata Nabi, janganlah kalian melarang para ibu-ibu untuk salat di masjid, tetapi di rumah lebih baik bagi mereka. Ini dalil kalau wanita ada dua pilihan, salat di masjid atau di rumah, lebih afdal di mana? Di rumah. Kenapa lebih afdal di rumah? Semakin dia jauh dari pandangan lelaki, dia semakin baik. Semakin jauh dari pandangan laki maka semakin baik. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Salatnya seorang wanita di tempat yang terpingit lebih afdal daripada dia salat di rumahnya yang agak terbuka. Artinya di kamarnya lebih baik daripada di ruang tamunya. Gampangannya demikian. Kalau kita kasih gambaran, seorang wanita yang salat di kamarnya lebih afdal daripada dia salat di ruang apa? Tamunya, ya. Wa salatuha fi baitiha afdalu salat min salati fi hujratiha, dan seorang yang salat di rumahnya lebih afdal daripada hujrah. Hujrah itu pelataran antara pelataran rumah yang masih ada atapnya tapi tidak ada atapnya tapi terbuka, ya. Seperti kalau rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ghurfah, ada hujurat, ya. Ada spidol kan? Jadi kalau rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Nah, ini namanya al-hujurah. Yaitu seperti pelataran tidak beratap. Ada pintunya tapi berpintu. Ya. Adapun ini namanya ghurfah. Ghurfah itu kamar tidur, ya.
Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita salat di kamarnya lebih baik daripada di ruang apa? Tamunya. Di ruang tamunya lebih baik daripada di pelatarannya. Artinya semakin wanita semakin jauh dari pandangan lelaki, maka salatnya lebih apa? Lebih afdal. Dan ini menunjukkan bahwasanya wanita lebih afdal salat di rumahnya daripada di masjid. Bahkan daripada di Masjid Nabawi, bahkan daripada Masjidil Haram. Bahkan Nabi SAW waktu mengucapkan hadis ini, Nabi di Madinah. Nabi di Madinah. Ya. Salatnya Aisyah radhiyallahu taala anha di rumahnya lebih afdal daripada dia salat di Masjid Nabawi. Ya. Ini Masjid Nabawi, apalagi masjid-masjid yang lain seperti di masjid ujung dunia ini. Maksud saya wanita semakin jauh dari pandangan lelaki itu lebih afdal. Bahkan sebagian ulama mengatakan wanita di antara kemuliaan syariat terhadap wanita, jika dia salat di rumah dia dapat pahala 27 kali lipat, tidak harus ke masjid. Laki-laki kalau ingin dapat 27 kali lipat, dia salat di mana? Masjid. Sekarang saya tanya sama antum. Hukum asal lelaki dan wanita sama. Laki-laki salat di masjid berapa derajat? 27 derajat. Demikian juga hukum asalnya wanita kalau berjamaah di masjid berapa derajat? 27 derajat. Seandainya wanita ke masjid dapat 27 derajat sebagaimana laki-laki. Ternyata kata Nabi, salatnya di rumahnya lebih afdal. Berarti kalau dia salat di rumah sudah otomatis dapat 27 derajat. Meskipun tidak usah ke masjid. Ini di antara pemuliaan syariat terhadap wanita. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna." Hendaknya kalian menetap di rumah kalian. Seorang wanita di rumah saja, enggak kemana-mana, niatnya ibadah, dia dapat pahala. Dia tidak ingin keluar rumah, ingin ngurus istri, ingin ngurus anak, ingin baca Quran di rumah. Dia diam aja di rumah dapat pahala. Karena dia menjalankan perintah Allah, wa qarna, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Maka saya ingat kepada ibu-ibu, jangan suka hobi keluar. Kecuali kalau ada keperluan, ada hajah, ada kebutuhan, silakan keluar. Kalau enggak, sebaiknya di rumah saja, enggak usah kemana-mana. Ya, biasakan diri untuk betah di rumah. Biasakan diri untuk beribadah di rumah. Taib. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau wanita ingin keluar ke rumah, maka syaratnya pertama hendaknya dia minta izin. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'ha." Kalau salah seorang dari istri kalian minta izin untuk ke masjid, maka jangan dilarang. Jadi bukan berarti Nabi mengatakan jangan larang istri-istri kalian kalau hendak ke masjid, jangan dilarang. Bukan berarti asal nyelonong tidak minta izin. Dia harus minta apa? Izin. Karena di antara hak lelaki dalam kehidupan rumah tangga, dia punya hak agar istrinya tidak keluar rumah. Istri kalau keluar rumah, dia melanggar hak suami, maka dia harus minta izin. Hukum asal wanita tetap di rumah itu hak siapa? Hak suami. Maka tidak boleh istri keluar rumah kecuali dengan minta izin suami. Termasuk di antara yang ingin ke masjid, maka minta izin ke suami. Ya. Dan kalau istri sudah minta izin, suami tidak boleh ngelarang kecuali ada mudarat yang muncul atau ada keperluan yang mendesak, itulah yang cerita. Tapi hendaknya istri minta izin. Jangan kemudian dia nyelonong aja tanpa minta izin kepada suami. Suami pulang dari kantor, istriku kemana ini? Telepon enggak ada, HP-nya mati, waduh repot. Meskipun dia ke masjid, dia harus kasih tahu suaminya, saya ke masjid. Kemudian syarat berikutnya, kalau dia ke masjid, maka dia tidak boleh pakai minyak wangi. Dia tidak boleh pakai minyak wangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syahidat ihdakunnal masjid fala tamassa tiban." Jika salah seorang dari kalian wahai para wanita ke masjid, maka jangan sentuh minyak wangi. Artinya jangan berharum-harum. Ya. Dalam riwayat yang lain, walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Hendaknya mereka keluar ke masjid dalam kondisi tafilat, yaitu tidak berhias, tidak pakai minyak wangi, ya. Karena di masjid dia bukan untuk bergaya. Kita bukan seperti orang-orang Nasara pergi ke gereja kemudian berhias, ya, secantik-cantiknya untuk ketemu dengan laki-laki ikhtilat dalam tempat ibadah, tidak. Anti keluar ke masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, bukan saatnya anti kemudian berhias apalagi pakai minyak wangi. Kemudian di antaranya juga syaratnya hendaknya dia menjaga diri, ya. Jangan sampai dia memakai perhiasan, ya.
hendaknya dia menjaga dirinya, jangan sampai ikhtilat, jangan sampai berusaha melewati di saf laki-laki. Dia berusaha lewat jalur perempuan misalnya, ya. Jangan berhias, jangan berhias, ya, karena dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan al-mar'a al-masyhura bil jamal, wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid, ya. Wanita terkenal cantik tidak boleh ke masjid, ya. Karena kecantikan itu ada dua, ada kecantikan yang disepakati, ada kecantikan yang diperselisihkan, ya. Nah, kalau ini wanita benar-benar cantik, semua orang bilang dia cantik, oh istrinya fulan cantik banget, ya sudah dia enggak usah ke masjid. Karena dia akan bikin gelisah banyak orang, ya. Imam juga bisa gelisah kalau lihat dia. Oleh karenanya dia enggak usah ke masjid. Kalaupun dia ke masjid, dia berusaha pakai cadar. Dia berusaha pakai cadar sehingga menutup kecantikannya agar tidak dilihat oleh orang lain. Sudah masuk masjid buka cadar di antara ibu-ibu, ya. Tapi kalau dia terkenal cantik enggak usahlah. Karena bagaimanapun namanya orang cantik pasti menjadi pusat perhatian, ya. Ya, dan itu suatu yang sangat realita demikian. Oleh karenanya wanita lebih baik di rumah, dia boleh ke masjid kalau memang dia bisa menjaga diri. Dan dulu para sahabiat, mereka sebagian mereka salat di masjid, ya. Seperti dalam sebagian hadis Nabi bahwasanya para wanita, ya, fa yashhadna ma'ahu, mereka salat bersama Nabi, salat subuh, kemudian menggunakan murut, mereka menggunakan kain mereka mutalafiatun bimurutihinna, la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Mereka salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kain yang menutup tubuh mereka, dan tatkala mereka meninggalkan masjid tidak ada yang tahu karena masih remang-remang. Karena masih remang-remang. Ini dalil bahwasanya wanita kalau salat di masjid habis selesai salat segera pulang. Ya. Ya. Thumma yanqalibna ila buyutihinna, jadi mereka salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu mereka pergi pulang, tidak seorang pun mengenal mereka karena masih remang-remang. Ini dalil wanita kalaupun salat di masjid segera pulang karena di rumah masih banyak apa? Tugas, ya. Jangan kemudian diam di masjid, zikir pagi petang sampai syuruk. Suami bingung, mana istriku ini? Ya, begitu pulang ke rumah suaminya mungkin punya hasrat, sayang tunggu, 1 juz belum selesai, tunggu. Wah, gimana? Ya, ini rumah Abi di ujung dunia, mau ke kantor jauh. Ya, tunggu kamu 1 juz dulu, kapan mau melayani Abi, ya. Oleh karenanya seorang wanita harus tahu bahwasanya dia boleh ke masjid, tapi dia punya tugas yang lebih besar, lebih wajib, itu ngurus suami di mana? Di rumah. Maka kalau dia ke masjid silakan, Nabi tidak larang dan tidak boleh dilarang. Bahkan dulu para sahabat mereka ke masjid, tapi mereka segera balik ke rumah. Mereka segera balik ke rumah, bukan berdiam di masjid lama-lama. Kecuali enggak ada kegiatan di rumah. Suami lagi keluar kota misalnya, atau enggak ada yang diurus, maka tidak apa-apa di masjid jika tidak menimbulkan fitnah.